korban. Ibu mengandung, melahirkan, menyusukan. Makanya ada lagunya, ibu engkaulah wanita yang mulia, jasamu dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi di waktu malam bersama dengan teman-teman. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah kepanasan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan istiqamah iman dan Islam, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, alim ulama, tokoh masyarakat. Yang berhadir pada saat hari ini Raden Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, kakak kelas saya di Al-Azhar Mesir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita. Raden Kiai Haji Hasbullah, Raden Kiai Haji Hanan Tibyan, Sayyidi Al-Habib Nuh, Raden Kiai Bakir Hasan, Raden Kiai Haji Faisal Abdul Hamid, Raden Kiai Haji Faik Abdul Ghafur, Raden Kiai Fawaz Abdul Ghafur, Ketua Yayasan Nuza, Kiai Haji Abdul Mujib Suwadi, Mudirul Ma'ahid, Kiai Haji Muhammad Nurul Kamil, Mudirul Madaris, Kiai Haji Muhammad Ali Makki LC, yang tidak disebutkan namanya, yang dari tadi menunggu menanti dengan penuh kesabaran. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang berhadir di bawah tenda maupun yang kena panas terik, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tema kita adalah bagaimana hijrah membentuk generasi yang berakhlakul karimah menuju Indonesia emas. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hijrah, ada yang mengatakan tahun baru Islam itu dimulai dari sejak lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan tahun baru hijrah Islam dimulai dari sejak turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang mengatakan tahun hijrah, tahun Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi. Tapi kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Hijrah yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah. Hijrah yang menunjukkan mana orang benar Islam dengan orang munafik. Hijrah yang menunjukkan mana yang betul-betul karena Allah. Pelajaran yang pertama, bahwa Sayyidina Ali, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, para kibarus sahabah, semuanya bermusyawarah. Maka kalau kita mau mengambil dari hijrah, kita pun bermusyawarah. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, alim ulama, para habaib, para kiai, saya yakin dan percaya acara kita pada siang hari ini juga adalah hasil dari musyawarah.
untuk mengundang Ustadz Abdul Somad BK, baru Kiai. Karena sering jalan dengan Kiai, lama-lama didoakan Kiai, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab itu luar biasa hebat. Masya Allah, gambar saya besar sekali. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Sayyidina Umar jalan di suatu lembah, jalan di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan kita ini, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Begitulah hebatnya Umar. Tapi Umar bin Khattab tetap musyawarah untuk menetapkan tahun baru Islam bersama para sahabat Nabi. Lalu siapa kita yang tidak mau bermusyawarah? Saya tidak berani petantang petenteng, kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Maka kalau saya datang ke satu daerah, saya tetap musyawarah dengan para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah lebih ngerti. Maka saya kalau datang ke Pulau Madura, itu yang bawa saya keliling adalah Raden Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Beliau bermusyawarah dengan tim, dengan Iqbal, Ikatan Alumni Al-Amin Perenduan, membawa saya ke sana kemari. Pokoknya saya enggak mikir, di mobil tinggal baca doa naik mobil. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti bisa tertidur. Kita ini manusia yang lemah. Jangankan pendapat kita, peci kita miring aja kita enggak tahu. Yang ngasih tahu orang lain. Kita ini adalah orang al-insan, manusia. Makanul khata' wal nisyan, tempatnya lupa, silap dan salah. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya enggak pernah silap, saya enggak pernah salah, maka saat itu dia sedang khilaf, silap, lupa dan salah. Ustaz Abdul Somad manusia biasa, bisa lupa, bisa salah. Maka saya tadi musyawarah dulu. Ustaz Somad berdiri di depan. Kata saya kalau saya berdiri di depan nggak enak membelakangi para kiai. Jadi mau berdiri di mana? Saya mau berdiri di sana. Tahu-tahu mataharinya mulai ke sana. Akhirnya saya pilih jalan tengah. Tidak di sana, tidak di sana. Akhirnya di tengah. Ah, ini kami musyawarah juga. Sampai menetapkan tempat ini pun musyawarah. Lalu bagaimana dengan pulangnya? Ah, ini yang saya bingung, mana jalan pulang nanti. Bapak-bapak dari TNI sudah siap untuk mengawal. Memangnya Pulau Madura ini aman atau tidak aman? Aman. Lalu kenapa Ustaz Somad mesti dikawal TNI Polri, jalan tadi susah? Ini karena jamaahnya kasihan dengan Ustaz Somad. Untuk mengawal Ustaz Somad dari gerakan emak-emak garis keras. Mudah-mudahan ada kaki yang terinjak, ada tangan yang sudah terulur tapi belum sempat disalami, ada hati yang tersinggung. Al-Fakir Abdul Somad manusia biasa, penuh silap salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Begitu juga dengan alumni Nurul Ulum, cahaya ilmu. Alumni Nurul Ulum, walaupun hafal Quran, walaupun tamat pondok, hebat bahasa Arab, tapi mereka tetap bermusyawarah. Apakah orang Indonesia ini gemar musyawarah? Ya, Pancasila. Sila yang keempat adalah musyawarah. Makhaba man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah. Wa manadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Ustaz Somad, ya. Saya santri Ustadz dulu di pondok, alhamdulillah. Sudah tamat kuliah, alhamdulillah. Sudah kerja, alhamdulillah. Sudah PNS, alhamdulillah. Belum nikah, innalillah. Saya mau musyawarah sama Ustadz, ya. Dulu Ustadz kan ceramah katanya perempuan itu dinikahi karena 4.
lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha karena agamanya. Saya nggak mau salah ngambil keputusan. Tolong carikan saya jamaah ustadz santri ustadz yang ada empat-empatnya. Saya bilang kalau ada empat-empatnya ngapa saya kasih ke kamu? Musyawarah. Masalah nikah musyawarah, masalah walimah musyawarah, apapun keputusan kita musyawarah. Jadi generasi emas yang ke depan adalah musyawarah. Indonesia menganut paham demokrasi, musyawarah. Presiden tidak bisa mengambil keputusan sembarangan. Ada legislatif, DPR RI, ada di sana TNI Polri, ada di sana Jaksa Agung, ada di sana Mahkamah Agung. Ini semua yang mengawal. Tidak ada orang bisa arogansi di negeri ini. Tidak ada bisa orang semena-mena. Begitu juga dengan suami. Suami tetap musyawarah kepada istri. Dia bertanya kepada istrinya, "Oh my darling." Lalu istrinya menjawab, "What can I do for you?" Ada yang mau ingin saya sampaikan sayang. Kata Ustadz Somad, mesti musyawarah dulu. Apa yang mau disampaikan? Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah pendidikan anak musyawarah, masalah pernikahan musyawarah. Supaya apa? Kalau pendapat orang lain ada salahnya, ada juga benarnya. Pendapat kita benar, mungkin ada salahnya. Maka untuk menutupi segala kekurangan kita memimpin pondok pesantren, warisan dari guru, kiai, maka juga musyawarah. Organisasi sosial kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah. Yang enggak perlu musyawarah itu adalah ngisi kotak infak. Itu enggak perlu musyawarah. Jadi begitu lewat, isi aja langsung. Soalnya banyak juga tadi saya lihat kotaknya lewat, pas ditanya, "Kamu enggak ngisi?" Saya masih musyawarah. Dengan siapa? Dengan setan. Nauzubillah. Kita langsung saja isi. Supaya apa? Karena itulah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa pelajaran dari hijrah? Mencetak generasi berakhlakul karimah yang nanti mereka akan menjadi generasi emas. Kita dari pesantren, kita dari Pulau Madura, tapi kita ingin ada kontribusi untuk generasi emas pemimpin Indonesia masa depan. Pertama, pemimpin yang bermusyawarah, tidak arogan, tidak otoriter, tidak kuku besi. Yang kedua adalah dari hijrah. Ada yang menemani Nabi di atas Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang bawa berita naik ke atas, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang bawa makanan, namanya Asma binti Abi Bakar. Ada yang pura-pura bawa kambing di bawah, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan, namanya Abdullah bin Uraiqid. Ini pelajaran yang kedua. Apa pelajaran dari hijrah? Kalau bahasa Maduranya, the right man on the right place. Meletakkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kira-kira siapa yang paling layak menemani Nabi di atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang menggantikan Nabi di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang akan bawa berita? Segala berita mesti diupdate setiap hari. Karena Nabi 3 hari 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berita hiruk pikuk mesti dibawa ke atas. Kenapa mesti ada yang bawa berita? Karena waktu itu belum ada www.google.com. Update status penting. Kenapa mesti ada yang bawa makanan? Padahal Nabi punya mukjizat. Kenapa Nabi nggak ngangkat tangan? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takulu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Bukankah Nabi Muhammad sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin? Allah ingin menunjukkan
bahwa perjalanan hijrah ini adalah perjalanan manusiawi. Kenapa mesti ada di bawah yang pura-pura membawa kambing? Dia seperti spionase, spy, mata-mata. Dia memang pura-pura membawa kambing, tapi dia melihat siapa yang musuh akan naik ke atas. Dia adalah Amir bin Fuhairah. Jalannya tidak bisa ditempuh jalan yang biasa. Kalau jalan biasa, jalan normal, nanti ditangkap oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka mesti jalan khusus, dan yang tahu jalan khusus itu satu orang, namanya Abdullah bin Uraiqid. Ini generasi emas, tidak bisa tahu, faham segala hal. Begitu juga dengan acara kita hari ini. Kelihatannya yang jadi bintangnya, yang tampil di depan, yang waktunya paling banyak adalah Al-Mukarram Ustadz baru saja Kiai Abdul Somad. Tapi yang perannya paling besar belum tentu Abdul Somad. Abdul Somad ceramah sekali di Nurul Ulum, selesai. Tapi ceramah di Nurul Ulum bisa diulang berkali-kali. Dari mana? Karena diupload di internet. Mana kameranya? Kameramen. Saya di mana-mana kameramen, kameranya nggak bergerak. Tapi di Nurul Ulum pakai tiang listrik. Jalan terus kameramen dari tadi ke atas ke bawah. Saya waktu berdiri sholawat tadi, saya khawatir kameranya nyangkut di tiang. Masya Allah, tabarakallah. Mereka bukan kiai, mereka bukan ustadz, tapi jasa mereka merekam hari ini, insya Allah itu akan ditonton oleh orang seluruh dunia. Jangan lupa tonton di channel Nurul Ulum Official. Subscribe, like, share, and comment. Bisa diulang berkali, besok pagi, siang, sore. Iya, tapi ceramah Ustaz Somad kan banyak, ada di sana, ada di sana, ada di sini. Kira-kira yang di Nurul Ulum yang mana? Mudah saja. Lihat, kalau ada pecinya logo Nurul Ulum, itu di Nurul Ulum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi ketika membaca nama-nama ini, tidak ada namanya disebut. Dari atas sampai bawah namanya enggak ada disebut. Padahal perannya luar biasa. Siapa mereka? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Enggak ada, tapi peran mereka luar biasa, dan mereka memang tidak ingin tampil ke depan. Mereka cukup di belakang layar. Maka perhatikan, di belakang layar ini banyak sekali manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hijrah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi perjalanan itu ada orang-orang yang berperan. Maka kalau menjadi pemimpin masa depan, mengambil dari hijrah, tempatkan orang yang tepat. Bukan karena keluarga. Justru keluarga perannya paling berat. Siapa keluarga Nabi yang paling dekat? Sayyidina Ali. Apa peran Sayyidina Ali? Oh, Ali ringan sekali. Sayyidina Ali tidak bawa makanan. Sayyidina Ali tidak naik ke atas. Sayyidina Ali tidak bawa kambing. Sayyidina Ali hanya tidur di tempat tidur. Tuh, Nabi Muhammad menempatkan keluarganya, bebannya kok ringan. Memang beban Sayyidina Ali ringan. Tugasnya hanya tidur di tempat tidur Nabi. Tapi bayangkan kalau anak-anak muda Quraisy yang malam itu datang bawa golok pedang panjang, dan mereka tidak membuka selimut Sayyidina Ali. Mereka cincang. Justru yang resiko paling besar diberikan kepada keluarga. Yang beban paling berat diberikan kepada Sayyidina Ali. Inilah pelajaran penting yang sekarang tidak banyak dilakukan orang. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya? Yang pertama adalah musyawarah. Yang kedua, jangan one man show. Tampil sendiri. Saya bisa segalanya. Yang bisa segalanya itu hanya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan manusia enggak bisa segalanya. Abdul Somad, jangankan untuk masang tenda, ceramah ini
Seandainya teknisi sound system ini nakal saja sedikit, ayo kita kerjai, kita prank Ustaz Somad. Dimatikannya sound ini, hilang. Untungnya mereka orang baik-baik semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sepelekan orang lain, jangan meremehkan orang lain. Tanpa mereka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nasi yang kita makan tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita sudah berutang kepada orang yang nanam padi, kita berutang pada orang yang mengusahakan air irigasi, kita sudah berutang pada orang yang bawa padi ke tempat ngupas kulit padi, kita sudah berutang. Kok tiba-tiba Ustadz ingat padi? Soalnya saya lihat depan ini sepertinya tempat nanam padi. Bukan Pak Ustadz, tembakau, terserah apapun dia, kita sudah berutang banyak kepada orang lain. Kalau kita belum bisa balas mereka, doakan mereka. Semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita siang hari ini. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan panjang umurnya, berkah. Kalau dia sudah meninggal dunia, mudah-mudahan lapang kuburnya, diselamatkan Allah dari azab kubur insya Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semua yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, mempersiapkan acara ini 2 bulan. Tidurnya tidak lelap, makannya tidak kenyang. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan. Kalau dia dililit hutang, dilunaskan Allah hutang-hutangnya. Banyak juga yang punya hutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam Jabal Nur. Jabal Nur itu kan turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Ustaz. Betul. Hijrah adalah Jabal Thur. Ketika akan masuk ke dalam gua di Jabal Thur, Nabi mau masuk, kata Sayyidina Abu Bakar, jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Boleh jadi di dalam gua ini ada singa yang sedang lapar. Boleh jadi di dalam ada ular yang siap melilit. Boleh jadi di dalam ada binatang berbisa. Kalau saya yang mati, yang sedih hanya anak istri saya saja. Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, risalah Islam tidak akan sampai ke Pulau Madura, ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah Islam untuk semesta alam. Maka Abu Bakar Siddiq yang masuk ke dalam. Apa pelajaran dari sini? Pengorbanan. Generasi Islam, generasi emas, pemimpin masa depan mesti siap berkorban. Korban apa? Korban harta. Itu yang memasukkan uang ke kotak-kotak tadi, korban harta. Bapak Ibu yang lupa bawa dompet, enggak apa-apa. Karena kotaknya besar, bisa diisi dengan gelang, cincin, kartu ATM, dompet beserta isinya sekalian. Saya belum siap korban harta. Korban perasaan. Saudara-saudara saya yang berdiri di jalan, kalian tidak dapat tenda, kalian tidak duduk di atas karpet. Ustadz Somad disediakan tempat duduk permadani, karpet dengan bunga-bunga yang cantik dan indah. Tapi kalian di sana saudaraku jangan berkecil hati. Walaupun kalian tidak ada kipas angin, walaupun kalian tidak pakai tenda, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Jangan diaminkan. Kalaupun diaminkan, jaga juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau yang dilihat Allah bentuk tubuh, maka yang diperhatikan hanya berotot. Saya mungkin tidak dilihat. Wala yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Kalau yang dilihat rupa yang putih, yang mancung, mungkin Allah tidak melihat saya. Kenapa? Karena saya hitam manis. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat Allah adalah hati kamu, perasaan kamu. Berapa banyak orang yang berkorban, yang hari ini mau lewat tapi jalan ditutup, yang hari ini warungnya dipakai, yang hari ini alhamdulillah semuanya. Saudara kita supir ambulan dari pagi tadi mulai menanti. Syarat mau naik mobil ambulan itu gratis, syaratnya 2, sakit mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknisi kita yang mengatur mesin diesel
maka ini semuanya siap, maka berkorban. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam, jangan masuk ya Rasulullah, biarkan saya yang masuk. Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam. Setelah dia lihat bersih, tidak ada singa, tidak ada harimau, tidak ada macan, tidak ada ular, tidak ada binatang berbisa. Setelah bersih, barulah dia persilakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya yang hijrah malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Silakan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena engkau pasti ada yang menolong semua malaikat. Sedangkan aku, siapa yang mau menolongku? Itulah kenapa kita jangan sakit hati, jangan kecewa. Ketika sahabat-sahabat Nabi itu di ujung namanya Abu Bakar RA, Ali RA, Utsman RA. Apa RA? Radhiyallahu an. Allah meridai mereka. Ini pondok pesantren Nurul Ulum bisa tegak berdiri karena pengorbanan. Negeri ini bisa merdeka karena pengorbanan. Acara ini bisa terwujud karena pengorbanan. Sekarang manusia tidak mau lagi berkorban, maunya cuma mengorbankan hewan korban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi emas bukan hanya sekedar hebat nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Generasi emas bukan cuma hafal Quran. Generasi emas adalah generasi yang siap berkorban. Apakah jamaah ini siap berkorban? Kok jamaahnya enggak jawab Pak Ustaz? Laki-laki memang enggak berkata-kata. Kenapa? Karena uang dipegang istrinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ibu siap berkorban? Beda. Kalau mereka tuh jawab langsung siap. Kalau laki-laki dia diam. Kenapa diam? Dia mikir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan. Pengorbanan, kakinya berdarah, pelipisnya, giginya patah. Pengorbanan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir ke dunia ini karena pengorbanan. Siapa yang berkorban? Ibu mengandung, melahirkan, menyusukan. Makanya ada lagunya, ibu engkaulah wanita yang mulia, jasamu dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan pengorbanan ibu ini bisa kita balas. Pengorbanan kiai yang sekarang sudah pada generasi yang ketiga terus berkorban. Insya Allah Nurul Ulum tetap ada sebagai benteng Ahlus Sunnah sampai hari kiamat insya Allah. Coba lihat pengorbanan kiai. Ketika mereka punya anak, anaknya melanjutkan, cucunya tidak egois, dikirim ke Al-Amin Perenduan Kiai Mujib. 7 tahun, 6 tahun belajar, 1 tahun pengabdian, pulang. Dan hari ini kita bersilaturahim. Dan ternyata mereka tidak hanya sekedar belajar, tapi anak mereka. Saya ini wali muridnya Ustadz, wali santri. Saya ini bukan alumni. Ada yang alumni dan ada yang anaknya tetap dikirim lagi dari keluarga ini. Mereka, saya pertama ketika belum sampai ke Pulau Madura. Pulau Madura ini terkenal dengan banyaknya pondok pesantren. Apakah sesama mereka, sesama kiai pondok pesantren ini terjadi gesekan, permusuhan, konflik? Setiap saya hadir ke tablik akbar selalu disebutkan yang terhormat Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin Raden Kiai Fulan pimpinan pondok pesantren, Raden Kiai Fulan pimpinan pondok pesantren, Kiai Haji Fulan pimpinan pondok pesantren. Mereka tetap hadir berkumpul bersama momen-momen haul Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, tetap bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Pengorbanan. Dengan pengorbanan inilah insya Allah Indonesia akan bangkit di masa akan datang insya Allah. Takbir.
Ustadz Somad kalau takbir itu berarti dia sudah ceramah 40 menit. Itu salah satu kode. Kenapa Ustadz takbir? Untuk ngetes. Kalau takbir suaranya kuat seperti tadi, itu bisa bertahan kira-kira ya sampai asar lah. Tapi kalau pas diajak takbir, takbir, Allahu Akbar. Itu maksudnya terserahlah Pak Ustadz mau berhenti pun nggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istikharah, musyawarah. Yang kedua, tempatkan orang yang tepat, jangan sampai salah tempat. Yang ketiga, pengorbanan. Yang keempat, apa dia? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai, berapa lama perjalanannya? 8 hari 8 malam. Berangkat hari Ahad malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 8 hari 8 malam naik unta. Kita sekarang haji, umrah. Mudah-mudahan kita diberikan berkah bisa haji ke Baitullah. Umrah, insya Allah umrah akbar bersama Ustadz Abdul Somad bersama Travel Permata. Mutiara Alpen. Alpen itu Al-Amin Perenduan. Nanti pada akhir bulan Agustus, ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Naik mobil pakai AC. Dulu 6 jam, 7 jam. Enggak Pak Ustadz, dulu kami waktu umroh dari Makkah ke Madinah itu 10 jam. Supirnya nyasar. Sekarang naik kereta api. Sampai lupa mikot. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dulu 8 hari 8 malam lewat di tempat pengembalaan kambing. Persiapan minum habis, datang. Tradisi orang kafir musyrik jahiliyah, walaupun mereka kafir, walaupun mereka, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa rendang. Hari ini saya ceramah, tiba-tiba melihat balon terbang. Hilang konsentrasi saya. Ketika mereka melewati tempat balon terbang, tempat pengembalaan kambing, walaupun mereka kafir musyrik jahiliyah, tapi mereka tetap dermawan. Ada tradisi mereka, boleh minta. Lalu kemudian Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq mampir. Boleh kami minta air susu kambing? Kata mereka, musim kemarau, panas terik, rumput-rumput mati, kambing-kambing kurus. Tapi kalau mau coba silakan coba. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Nabi meletakkan tangannya, tiba-tiba ketika diperas susu kambing dapat 1 gelas. Lalu kemudian gelas itu bawahnya diusap oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak mau pasir yang ada di bawah gelas jatuh mengotori pakaian Nabi. Lalu bagian bawah gelas itu disapu, diusap oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian diberikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Fasyariban nabiyyu, Nabi minum, hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Saya ketika membaca ini kelihatannya kitabnya salah cetak. Kenapa? Fasyariban nabiyyu, fa'ilnya Nabi, yang minum itu Nabi. Hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Loh, yang minum Nabi, kok haus Abu Bakar bisa hilang? Saya dengan Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani, beliau angkatan 96 di Mesir, saya 98. Saya sudah mengenal beliau dari dulu sampai hari ini. Setiap ke Pulau Madura, saya terus berjalan dengan beliau. Tapi ngelihat beliau minum, saya makin haus. Saya belum sampai pada level
bisa merasakan perasaan orang lain. Ini bukan sekedar simpati, ini lebih daripada simpati. Apa dia? Empati. Empati itu apa? Bisa merasakan perasaan orang lain. Makanya saya ceramah nggak pernah panjang-panjang. Kenapa? Karena saya bisa merasakan perasaan jamaah. Jamaah itu tertulis di keningnya, kapan berakhir penderitaan ini. Itu di tempat lain. Kalau di Pulau Madura mereka memang orang yang ngaji. Sudah terbiasa maulid, maulidan, barzanjian, simtud durar, diaul lami, semuanya. Mudah-mudahan ngaji ini terus dijaga sampai dunia ini berakhir insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang keempat? Perjalanan keempat adalah merasakan perasaan orang. Kita dulu kan satu sekolah, iya. Kita satu pondok, iya. Kita satu kampus, iya. Saya sudah nikah, punya anak 2. Kamu kok belum menikah? Melihat kamu menikah, saya rasanya sudah menikah. Itu enggak betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa ada perasaan la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Tidak dikatakan beriman. Iman bukan hanya diukur berapa kali ke Baitullah. Iman bukan diukur berapa kali hatam Quran. Iman tidak diukur hanya tahajud malam. Iman diukur bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Kalau orang lain miskin, susah, anaknya nggak bisa sekolah, maka kita pikirkan bangun pondok pesantren, biaya tidak terlalu mahal, sehingga anak yatim, fakir miskin, janda-janda, yang tua-tua bisa terayomi, terlindungi, terbantu. Wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik saja. Tidak memakai perhiasan, ekonomi sedang sulit, sedang susah, sedang payah. Tiba-tiba kondangan pengajian, pakai cincin 4. Mau tanya ya Bu? Iya. Tempat pengajian nanti Nurul Ulum itu di mana ya? Saudara yang dimuliakan Allah, jaga perasaan orang lain. Tidak semua orang senang melihat nikmat yang ada pada diri kita. Ketika kita bercerita ke orang lain, pulang kampung, Idul Fitri, pulang kampung, menunjukkan sudah sukses di kota, pulang tanpa memikirkan perasaan orang lain, bawa mobil baru, kacanya nggak dibuka, klakson, dari klaksonnya sudah ketahuan, kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Klakson itu bunyinya 2, satu kredit, satu lagi rental. Tidak semua orang bisa. Ustaz Somad ngomong begitu. Itu Ustaz Somad pakai mobil baru, bukan mobil saya. Mobil Kiai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya menjaga perasaan orang lain. Sayyidina Abu Bakar sudah sampai pada level bisa merasa segar dengan nikmat yang ada pada saudaranya. Kita sekarang ngelihat teman punya rumah baru, langsung masuk ICU. Ngelihat tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Ngelihat teman punya istri baru, ninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain insyaallah. Tapi kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu hari ini kelihatannya jamaah ini bahagia semua. Kenapa? Karena senyumnya bisa lepas dan merekah. Orang kalau nggak bahagia, susah kita. Mau dipancing pakai pantun, pakai apapun nggak bisa. Senyumnya tertahan. Tapi hari ini kelihatannya jamaah semua bahagia insya Allah. Amin. Bahkan yang tersenyum bukan hanya yang ada di bawah tenda, yang berada di jalan pun tersenyum semua. Hai guys. Hai Besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyatukan kita? Ustaz Somad dari Pulau Sumatera, sekarang di Pulau Madura.
Ustadz Somad orang Melayu, ini saudara saya. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Pulau Madura? Takbir! Saudaraku yang dimuliakan Allah. Takbir itu untuk apa? Untuk mengusir setan yang ganggu teman sebelah yang ngantuk. Oke, kalau ada yang ngantuk, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi pun sampailah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Qala al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Saya terus terang waktu sholawat tadi pas berdiri, saya heran. Kok grup hadrohnya nggak ada, tapi suaranya ada. Ini jangan-jangan grupnya dari kelompok kalangan jin. Ternyata grup hadrohnya canggih. Ada alatnya, 1 orang saja. Tapi bunyinya bisa seperti 100 orang. Luar biasa. Pokoknya kalau tablik, yang ragu-ragu tepuk tangan, kita semangatkan semua. Apa nama grup hadrohnya? Iya, pokoknya ujungnya Mustafa. Mustafa itu adalah orang pilihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau acara walimah, yang mau acara akikah, yang mau acara nikah, jangan lupa silakan undang Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan tala'al badru alaina. Lalu apa pelajaran yang kelima? Pelajaran yang kelima, membangun peradaban. Kalau peradaban itu hanya gedung yang tinggi menjulang, maka peradaban yang paling hebat adalah peradaban Fir'aun. Karena dia membangun piramid. Nabi Muhammad tidak meninggalkan istana. Mana istana Nabi Muhammad? Enggak ada. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan kursi berbalut emas. Mana kursi Nabi? Enggak ada. Rumahnya itulah kamar kecil yang kita berada di Taman Raudhah, menghadap ke arah kiblat. Sebelah kiri rumah Nabi Muhammad bersama Sayyidatuna Aisyah. Sebesar apa rumah Nabi? Itulah Taman Raudhah, itu dibagi 2. Depannya rumah Nabi, belakangnya ada rumah Sayyidatuna Aisyah bernama bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Betapa kecilnya. Makanya kita ketika sedang ramai mau ziarah ke makam Nabi, sudah mau meleleh air mata, sudah mau dekat makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum. Mau membayangkan rumah Nabi, begitu dekat enggak jadi nangis. Haji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun peradaban baru, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan keluarga, jauh 8 hari 8 malam. Safir, silakan musafir. Tajid iwadan amman tufariquhu. Kamu akan menemukan pengganti di tempat orang-orang yang kau tinggalkan dengan perpisahan. Perpisahan itu kematian kecil. Berapa banyak teman, saudara, jiran, kerabat, sahabat kita, orang-orang dari Pulau Madura merantau ke Saudi Arabia, merantau ke Semenanjung Malaya, Malaysia, merantau ke Kalimantan. Tapi begitu mereka sukses, mereka tetap kembali membangun rumah yang megah, membuka kebun, membangun pondok pesantren. Mereka membangun peradaban baru. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau kau kaya, bangunlah masjid, bangunlah di tempat tinggal, bangunlah pondok pesantren, bantu santri-santri. Saya mau tidak hanya sekedar tablik akbar bubar selesai.
Saya mau setelah tablik akbar pengajian, donatur-donatur yang ada di perantauan tahu, lalu kemudian mereka pulang, mereka bertanya, mana kelas yang kurang, mana asrama, mana toilet, mana kamar mandi. Saya dengar kemarin ceramah Ustaz Somad, jangan hanya sekedar membangun di luar, tapi bangun kampung halaman. Saya mau membangun, mana asrama, mana kelas, mana toilet. Bapak mau membangun? Enggak, nanya aja. Tolong, karena kita semua akan mati menghadap Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu, mereka sudah meninggalkan pondok pesantren Nurul Ulum. Maka kita jaga, kita pelihara yayasan, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, pengawas, santri, wali santri bekerja sama. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tidak Islam semua. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Tidak semuanya orang Arab Quraisy. Ada orang Persia. Ada sahabat Nabi yang Persia, ya. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Ada orang Afrika. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Mesir, Afrika Utara. Di bawah Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Afrika Utara. Kulit mereka dua, antara hitam dan hitam sekali. Tapi jangan lihat warna kulitnya. Ketika Nabi membersihkan Ka'bah, beliaulah yang diperintahkan untuk naik ke atas mengumandangkan azan. Bukan Abu Bakar Siddiq mertua Nabi, bukan Ali bin Abi Thalib menantu dan sepupu Nabi, tapi Bilal bin Rabah. Nabi membangun peradaban, tidak membedakan kulit hitam dan kulit putih. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Akan kembali ke tanah. Akan masuk ke lubang tanah. Ini pesan hijrah untuk generasi emas, calon pemimpin masa depan Indonesia insya Allah. Mudah-mudahan pemimpin lahir dari bumi negeri kita ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang kalau ada 10 anak perempuan ngelamar jadi sekretaris, yang ini IP-nya 3,5, 3,7, 3,9, IP 4. Ada yang satu IP-nya 2,5. Maka yang lulus yang 2,5. Kenapa? Putih. Cantik. Yang lulus bukan karena keilmuannya, bukan karena ilmu manajemennya, bukan karena keuangannya, bukan karena akuntansinya, tapi karena warna kulitnya. Tapi Amerika, negeri kafir, tidak Islam, yang kulit hitam bisa jadi menteri luar negeri. Condoleezza Rice. Yang kulit hitam bisa jadi presiden Obama. Kita masih lagi melihat antara yang putih dengan yang hitam, antara yang mancung dengan yang pesek. Di dalam Islam kita diajarkan, inna akramakum indallahi, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan pesan-pesan dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 5 poin tadi bisa diingat. Jangan lupa, tolong catat dengan baik, ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kami nggak nyatat Pak Ustadz, nggak apa-apa, karena ini direkam dan akan bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba doa Allahumma arhamna bil Quran? Saya lihat ada Quran di atas rumah besar sekali. Bagus. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan dibukakan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Siapapun yang lewat di jalan ini dan setiap mereka ngelihat pasti dia lihat, waduh, saya sudah lama enggak buka Quran. Siapapun yang lewat di sini, tanpa harus ceramah, tanpa harus tablik akbar, tanpa harus pakai sound system, buatlah gambar arsitektur yang mengingatkan kepada Al-Quran. Mengingatkan Quran kami sudah buat Pak Ustaz, bagus. Lalu apalagi yang belum? Buat tugu yang gambarnya adalah keranda jenazah. Supaya apa? Supaya orang yang bawa mobil, bawa pacar, na'udzubillah, buat maksiat, begitu melihat itu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengingatkan kita pada kematian. Watawasau bil haq, watawasau. Layar posting berita gambar yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, Instastory, yang ada di WhatsApp. Ingatkanlah saudara kita tentang Palestina. Anak-anak kita tontonkan video tentang Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini sudah 1 jam. Dari mana? Dari kesemutannya. Tadi saya berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11. 1 jam saya berdiri, 5 poin yang saya sampaikan. Momentum hijrah dan mengambil pelajaran untuk generasi berakhlakul karimah menuju pemimpin Indonesia emas di masa akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi